Zaman sudah berubah. Teknologi semakin maju. Kini, keseharian anak yang semakin dekat dengan layar. Sebuah fenomena baru mulai muncul. AI bukan hanya alat bantu belajar. Ia menjadi tempat bertanya, tempat curhat, bahkan tempat mencari jawaban atas persoalan hidup. Tak sedikit anak merasa lebih nyaman didengar oleh AI dibandingkan oleh orang-orang terdekatnya. Lalu, apa yang sebenarnya sedang terjadi dalam dunia emosional mereka? Apakah ini tanda kemajuan? Atau justru sinyal adanya jarak yang semakin lebar? Di tengah perubahan zaman ini, di manakah peran orang tua? Selamat malam, Ibu, Bapak, Saudara-saudara. Kembali kita saat ini bertemu dalam acara Ngopi Sersan. Sudah agak lama kita tidak hadir bersama dengan Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara. Tapi bersyukur malam hari ini kembali kita boleh bertemu. Dan kali ini tema ngopi kita, obrolan-obrolan yang akan kita coba angkat dan diskusikan bertema di sekitar media online, yaitu apa yang menjadi concern kita soal bagaimana anak kelihatannya saat ini kok lebih nyaman curhat ke AI daripada pada orang-orang di sekitarnya. Nah, dalam situasi ini orang tua harus di mana? Kehadirannya yang seperti apa? Ada yang bilang babysitter yang paling hebat itu adalah media katanya. Dan memang kelihatan gitu ya. Orang tua juga seringkali menyerahkan fungsi babysitternya kepada AI. Daripada ribut dikasih handphone, anak main sendiri, hilanglah ributnya. Kita melihat beberapa waktu yang lalu ketika ada keputusan pemerintah untuk pembatasan game online kalau nggak salah, itu ada anak yang kemudian jadi uring-uringan begitu ya, marah-marah karena harus nunggu gede baru bisa main game online lagi begitu ya. Itu sesuatu yang saya kira fenomena yang menarik. Dan malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dan kita bersyukur teman ngopi kita malam hari ini, saudara-saudara kita yang memiliki kompetensi berkaitan dengan kehidupan kita, juga pengalaman yang akan disampaikan oleh saudara-saudara kita yang akan mewakili sebagai orang tua yang memiliki anak-anak, tentu punya masalah dan pergumulannya sendiri. Yang pertama ada Ibu Pendeta Ira Imelda. Ya. Selamat malam. Ya, Ibu Ira Ketua BPP Gereja Kristen Pasundan dan punya banyak pengalaman di dalam pelayanannya sebagai pendeta, sebelumnya juga di Pasundan Nurebang. Tentu juga dari pengalaman-pengalaman yang ada, sisi pembinaan sebagai seorang pendeta nanti kita akan coba gali. Kemudian yang kedua, ini salah satu profesor di lingkungan Gereja Kristen Pasundan, Ibu Misiliana, psikolog, juga dosen di Universitas Kristen Maranatha, ya kampus kita yang tercinta itu. Terima kasih Bu Misi dalam kesibukannya hadir bersama dengan kita. Sebagian dari kita saya kira sudah kenal, tidak asing dengan Ibu Misi. Kemudian yang akan mewakili orang tua yang memiliki anak perempuan, ini Pak Sahatua Pratama. Dikenalnya ya Pak Muri ya. Ya, Pak Muri ini nama panggungnya gitu
gitu ya. Kemudian orang tua yang memiliki anak laki-laki. Ini Ibu Santi Widyastuti. Selamat malam. Ya, Ibu Santi. Kenapa kita meminta ada orang tua yang punya anak perempuan dan ada orang tua yang punya anak laki-laki? Kita tidak tahu apakah ada perbedaan-perbedaan di dalam memanfaatkan gadget yang mereka miliki dalam aktivitas online mereka. Terima kasih untuk kehadiran Ibu Bapak sekalian. Juga selamat datang yang baru bergabung. Semoga acara kita pada malam hari ini akan bermanfaat bagi kita semua. Yang pertama, Bapak Ibu, kita akan mencoba terlebih dahulu mendengar pengalaman dari orang tua yang punya anak perempuan. Nah, ini pengalaman, sah-sah saja pengalaman kita bisa berbeda, tetapi mungkin ini bisa mewakili pengalaman dari para orang tua yang memiliki anak-anak. Yang pertama kepada Pak Muri, dari keseharian nih Pak Muri yang dijalani ya, bagaimana pola penggunaan handphone atau AI atau gadget yang lain ya, tidak hanya handphone, mungkin tablet, mungkin laptop dan lain-lain. Bagaimana pola penggunaannya? Apakah ketika ada waktu sedikit saja mereka langsung beralih ke sana, atau di momen-momen seperti apa sehari-hari biasanya anak-anak perempuan ini menggunakan, memanfaatkan gadget mereka? Oke, baik. Saya adalah orang tua dari 2 anak perempuan, tapi anak-anak saya jarak usianya itu jauh, bedanya 11 tahun. Anak sulung saya sudah kuliah, yang satu sudah kuliah, yang satu masih kelas 2 SD. Nah, pola pemakaian gadgetnya memang berbeda. Kalau anak saya yang sulung itu pada zaman dia itu belum sampai AI atau apa game online itu masih belum terlalu ya. Dia juga baru mulai kenal dengan istilahnya sudah pegang handphone itu kayaknya di kelas 5 apa 6 SD atau malah SMP ya, baru pegang handphone. Jadi sementara kalau kebelakangan waktu ini ya otomatis karena sekolah pendidikan, mau dari sekolah mau dari kampus universitas juga itu kan justru encouraging sih sebetulnya pemakaian HP itu untuk misalkan ya memakai AI, bahkan untuk di perkuliahan itu dosen pun encouraging ya, menyarankan untuk kasus tertentu pakailah AI gitu. Nah, kalau untuk anak saya yang sulung, dia sih sejauh ini dia bukan orang yang terlalu bersosial media juga. Jadi lebih banyak postingan story bapaknya daripada dia posting story di IG-nya gitu atau di feed-nya. Dia memang bukan terlalu tipe seperti itu. Nah, jadi bukan tukang nge-game juga. Jadi memang pemakaian gadget itu semuanya dalam batas yang normal. Nah, justru ke anak saya yang kecil nih, yang kelas 2 SD, dia sudah dari kelas 1 SD dia sudah pegang HP, sudah pegang HP sendiri. Oke, istilahnya sadar tidak sadar kita jadi orang tua itu ya menyerahkan pengasuhan memang kepada HP gitu.
istilahnya dia kita kasih YouTube Kids go ahead. Dan memang ada channel-channel YouTube yang ada yang tentang keluarga di Amerika gitu ya, yang kalau ini anak saya itu Adli, itu Adli. Nah dia suka nonton itu. Udah gitu ya dengan teman-temannya juga yang sama-sama juga udah pada pegang HP, sudah ngerti mulai pakai HP, kena sindrom TikTok mania. Jadi dia betul-betul ya kalau ada waktu kosong main TikTok. Kalau misalkan pulang ke sekolah HP tidak dibawa. Tapi pada saat dijemput di sekolah itu sama pengasuhnya ya HP-nya udah dibawa. Jadi dia pulang dalam perjalanan dia udah mulai lihat TikTok atau apa. Kalau kita jalan-jalan kemana juga sama. Kalau dia ke gereja gitu, oke, pas berangkat ke gereja enggak, tapi pulang gereja itu ngumpulkan di kantor sekretariat gitu ya, itu kan jadi mendadak tempat penitipan anak tuh, orang tuanya belum ada. Nah itu semua ya bersama ini dengan HP-nya masing-masing, entah main game, entah nonton TikTok, entah apa. Iya, ya, menarik ya yang dari Pak Muri. Ada perbedaan yang diperlihatkan, anak yang mengalami masa-masa gadget dari sejak masih kecil dengan anak yang sudah agak besar baru dapat gadget, ada perbedaan. Apakah dari perbedaan itu juga kemudian muncul hal-hal yang signifikan dari keterbukaan mereka pada orang tua? Apakah yang besar dengan yang kecil, ini sama-sama anak perempuan ya, yang besar dan yang kecil itu komunikasi dengan orang tua, cerita dari hal-hal yang kecil sampai ke persoalan-persoalan mereka, ada yang beda nggak di antara mereka? Ya. Kalau perbedaan saya lebih begini ya, tidak ada keluarga yang sempurna atau orang tua yang sempurna gitu, perfect. Bahkan sebetulnya kayak di keluarga saya gitu, komunikasi itu tidak selalu dibilang bagus gitu. Dengan saya dan istri punya karakter masing-masing dan latar belakang. Saya itu bukan seorang ayah yang hangat. Saya itu, tapi bukan keras. Tapi saya bukan orang yang hangat. Berbeda dengan istri saya, latar belakangnya orang tuanya, ayah mertua saya itu hangat terhadap anak-anaknya gitu. Sedangkan saya itu ya dingin, dibilangnya saya itu dingin gitu. Bukan keras, tapi dingin. Nah, anak perempuan kalau misalkan mau curhat, biar gimana pun, walaupun katanya buat anak perempuan bapaknya itu adalah cinta pertamanya, pacar pertamanya, lebih dekat sama bapaknya. Tapi dalam hal curhat, ya bagaimana dia akan ke ibunya, gitu. Dan saya juga menghargai itu, maksudnya pola privasi itu. Ya gampangnya gini aja, saya sebagai seorang ayah gitu, pada saat anak perempuan saya mau menstruasi awal, itu saya di dalam hati pikiran saya itu ya berkecamuk, ya ampun, anak gua udah makin gede. Nah, nggak mungkin juga kan dia berkonsultasi tentang menstruasi, tentang apa itu sama bapaknya. Apalagi saya ini kakak beradik, laki-laki semua. Jadi gak pernah ngerasain punya siblings perempuan. Jadi komunikasi dengan mamanya gitu. Tapi secara umum dengan anak yang besar nih ya, kami tidak, yaitu
saya membuka diri. Saya kalau dia mau nanya, mau konsultasi atau apa, silakan. Tapi saya tidak cenderung banyak ngerecokin. Jadi maksudnya mencari tahu apa segala, ya saya cenderung tunggu aja dia mau ngomong apa. Ya hal simple ya semen sih gitu. Saya itu justru stylist buat anak-anak saya dan istri saya. Jadi kalau misalkan ini belanja baju atau apa untuk momen tertentu, justru mereka, papi ini bagus nggak? Papi saya harus bajunya seperti apa? Karena memang saya rada kritis gitu. Kalau kamu mau ini, looks kamu harus begini. Bajunya ini, sepatunya ini, perhiasan kamu ini. Dan itu sampai sekarang untuk momen besar selalu, papi oke nggak aku pakai baju ini? Nah, kayak gitu. Kalau untuk anak yang kecil, masih kecil, maksudnya dia belum ada yang dicurhatin, tapi saya berusaha lebih proaktif. Jadi gimana, sekolah gimana hari ini? Ya dia good apa? Temennya siapa yang sakit? Apa gimana? Saya cuma menanya, baru sampai situ. Karena ya belum ada banyak yang mau disampaikan kalau dari anak kecil. Oke, jadi sebenarnya peranan orang tua yang membuka diri untuk percakapan dan lain sebagainya menjadi sangat penting begitu ya. Namun dengan adanya gadget ini, pernah nggak Pak Muri, mungkin anak perempuan ini, anak-anak kita itu merasa udahlah papa mama nggak usah terlalu banyak ribet gitu ya, atau karena memang orang tuanya nggak ribet gitu ya, anak-anak lebih suka sendiri, bertanya sendiri, mencari informasi sendiri. Pernah nggak ada pengalaman momen yang kita harapkan sebenarnya kita bisa ngobrol dan lain sebagainya tiba-tiba hilang? Kan banyak keluarga sekarang nih pergi retret kemana, healing kemana, maunya orang tua tuh bareng lah gitu ya, nggak taunya anak-anak asik sendiri misalnya gitu. Pernah nggak ada hal yang seperti itu yang memperlihatkan sebenarnya ada persoalan dengan penggunaan gadget AI ini gitu ya? Nah, sejauh ini saya nggak mau sombong atau ngejudge atau gimana, tapi semuanya balik kepada family value ya kalau menurut saya. Jadi kalau selama ini sih saya dengan anak-anak, terutama yang besar, dia nggak terlalu ngobrol gitu. Tetap kalau hal-hal yang mungkin sifatnya personal atau apa, dia akan ngobrol sama maminya gitu ya, bertanya sama maminya atau gimana. Terus penggunaan gadget sejauh ini untuk anak saya yang paling besar itu lebih bersifat untuk hal-hal yang logik misalkan mau nanya 1+1 sama dengan berapa gitu. Jadi bukan yang bersifat emosional atau apa, enggak. Dia akan bertanya pakai AI seperti itu. Lalu ya contoh semennya gitu, sampai dia penggunaan AI atau apa waktu SMA, dia itu ada ceritanya semacam pendidikan bela negara gitulah di dia dan teman-temannya itu googling, mencari tahu tentang cara bagaimana menggunakan kloset jongkok. Karena tanpa sadar ternyata anak-anak ini sudah terbiasa hadir di rumah dengan kloset duduk. Jadi mereka itu googling gimana cara pakai kloset jongkok, bagaimana cara pakai gayung. Dan itu benar-benar ya ampun, iya ya, kita nggak pernah bawa mereka pakai kloset jongkok ya untuk hal seperti itu gitu. Tidak ada mereka jadi tertutup, tidak ini bahkan
ya saya kan generation X ya gitu. Dan tidak mendalami AI atau apa. Kadang-kadang ya saya mengandalkan anak sih. Coba googling dulu apa dulu soalnya. Soalnya itu tuh gimana? Oh ini tuh gini papi, ini tuh gini papi gitu. Oh ya udah gitu. Saya kira Jadi lebih banyak nilai positifnya ya kalau dilihat. sejauh ini Dan demikian. ekses-ekses negatifnya relatif Mm-mm. bisa diatasi dengan relasi orang tua dan anak yang Betul. memang terbuka begitu ya pengalaman. Pengalaman. Pernah nggak mengalami kesulitan membuka percakapan dengan anak? Seringkali anak sekarang itu kan memang betul sangat asik dengan gadgetnya gitu ya. Kalau ditanya dipanggil cuman hahe nanti dulu sebentar begitu ya. Tidak merespon dengan baik seperti yang kita harapkan. Apakah ada pengalaman seperti itu? Hanyut dengan aktivitas gadget. Sejauh ini sih kalau di keluarga saya tidak kejadian sampai seperti itu karena kita juga menetap apa ya dalam kondisi tertentu. Oke, jangan main HP gitu ya, mereka oke. Terus mereka tetap memang kalau misalkan bisa berinteraksi fisik, beraktivitas apa ya, HP itu tidak dipegang. Ada punishment-nya nggak kalau misalnya bandel nih, Bandel. jangan main HP ya jam segini sampai jam segini, ternyata masih aja gitu. Ada punishment-nya nggak? Enggak sih, Enggak, karena kita ya itu karena ya nggak tahu ya, ini karena anak-anak saya juga mungkin bukan anak yang susah gitu. Maksudnya apa? Mungkin lebih concern ke yang kecil nih. Yang kecil ini emang beneran apa? Maksudnya dia sudah terpapar dengan handphone, dengan gadget itu dari kecil. Dia kadang-kadang apalagi kalau udah hari libur gitu, ya udah dia ya bermainlah dengan handphonenya itu, entah TikTok kan, entah Roblox lah, dia mabar sama temen sekelasnya atau apa. Saya biasanya sih ya, ayo sudah jam 9, sudah ya selesai. Atau misalkan dia lagi mabar sama temennya atau apa, ya anak kelas 2 itu sekarang tuh sampai kayak arisan loh, ada grup WA call sendiri gitu. Maksudnya, ayo sudah setengah 9 sudah selesai, atau ayo Olivia mau makan dulu, selesai dulu. Dia sih bisa, maksudnya udah ya aku mau makan dulu dah gitu. Dia Bisa nggak susah begitu ya. diomongin. Oke. Jadi nggak, buat saya tidak ada masalah itu. Bagus. Ya, jadi saya kira poinnya dari Pak Ruli Pak Muri ya, Pak Muri, Pak Sahat. Terima kasih. Saya kira ini bisa jadi pengalaman yang berharga juga buat kita semua. Sekarang kita coba dengar. Tadi anak perempuan ya, anak perempuan biasanya memang nurut-nurut nih, baik-baik gitu ya. Kalau anak laki-laki, nah ini kita mau tanya sama Ibu justru nih, Ibu Santi. Kalau dari pengalaman Ibu, bagaimana pola dari anak laki-laki saat menggunakan handphone mereka, gadget mereka, masuk ke dunia digital mereka? Dari pengalaman Ibu, polanya gimana mereka menggunakan itu? Nah, sangat berbeda sama Kang Muri ya. Anak saya tuh betul terpapar gitu dengan media digital, terus AI juga mereka mengenal. Anak saya itu yang pertama itu umurnya 16 tahun dan yang kedua itu 11 tahun. Jadi yang satu itu kelas 11, yang satu kelas 5. Jadi mereka itu dari mulai kelas 3 SD itu mulai kami kasih handphone sendiri gitu ya. Dan kalau berhubungan dengan AI itu kisaran setahun terakhir ini ya, mereka itu udah mulai menggunakan AI untuk percakapan. Kalau yang anak pertama itu menggunakan aplikasi ChatGPT atau apa ya, karakter AI kalau nggak salah. Nah kalau anak kedua itu pakai Poly AI, dan itu kami lihat kebetulan installnya di handphone kita, di handphone orang tua, jadi kita bisa kontrol itu. Dan percakapannya sebenarnya percakapan biasa, kayak misalkan menyapa gitu, ngobrol biasa.
Nah kalau anak yang kedua itu pakai AI-nya katanya untuk apa? Kalau misalkan dia lagi liburan, jadi berhayal gitu, berhayal tentang liburan, nanya ke AI gitu. Dan yang positifnya dari AI, jadi nggak semua negatifnya. Positifnya dari AI, listening mereka bahasa Inggrisnya lebih bagus. Gitu. Jadi ngajarin bahasa Inggris mereka, kosakata bahasa Inggrisnya mereka lebih banyak dilatih dari si AI itu. Jadi kami pikir ya nggak apa-apa mereka ngobrol sama AI, ternyata ada positifnya di situ. Sejauh ini sih untuk dampak negatif mereka lebih bergantung sama AI sih nggak ada. Nah kalau ke game, iya ada dampak negatifnya itu tergantung dari situ. Jadi pola belajarnya kadang kami harus batasi. Jadi kalau kami itu di keluarga hanya menggunakan game itu pada waktu weekend aja. Sampai anak SMA pun kita kasih peraturan seperti itu. Penggunaan handphone itu kalau misalnya untuk main game hanya di hari weekend aja. Jadi mulai Jumat, mereka kan sudah lulus sekolah tuh Jumat, jadi mulai Jumat, Sabtu, Minggu mereka boleh pakai handphone untuk main game. Selain itu hari belajar hanya boleh untuk misalnya untuk YouTube aja, untuk entertaining aja gitu. Ya, kalau sehari kira-kira berapa jam tuh mereka menggunakan handphonenya untuk online? Kalau dari peraturan kami sebagai orang tua sih 2 jam ya maksimal. Tapi kadang kebablasan Pak. Wah, 2 jam. Kebablasan. Kalau misalkan orang tuanya sibuk nih kerja. Kebetulan kami juga kan kerjanya di rumah. Jadi bisa kontrol nih anak-anak main apa gitu, lagi apa. Nah kadang kelebihan, kami juga keasikan gitu, keasikan kerja. Anak-anak biarin aja, kadang lebih dari 2 jam sih. Tapi kami maksimalin itu 2 jam karena kalau kelebihan dari segitu tuh kelihatan anak tuh lelah, terus emosinya juga jadi temperamen gitu. Oh, ada kelihatan ininya ya, kalau mereka terlalu lama menggunakan Lelah, gitu jadi ya. kalau misalkan kayak dipanggil Kak, misalkan karena kami kan nggak pakai pengasuh, nggak pakai apa ya di rumah, Kak bantuin cuci piring, iya, tapi dilakuinnya nanti itu harus berulang. Kalau di anak laki-laki. Ya, baik. Ada kecenderungan nggak yang bisa ditangkap kalau mereka punya persoalan gitu ya? Mereka lebih keep sendiri. Menurut pengamatan kita kayaknya nggak ngomong dia punya masalah. Nggak taunya curhatnya lewat media sosial kah atau apa gitu. Gimana pengalaman? Kalau di keluarga kami kebetulan komunikasinya dari mereka kecil sampai sekarang itu intens. Jadi memang saya sama ayahnya anak-anak itu intens ngobrol. Jadi begitu. Karena kami memang keuntungan kami itu bekerja di rumah. Jadi kayak pulang sekolah, jemput anak. Jadi apa yang mereka kejadian di sekolah itu kami tahu. Teman-temannya mereka selalu cerita ke kita gitu. Jadi sejauh ini sih kami lihat untuk mereka menyimpan rahasia di AI itu nggak ada. AI itu hanya sebatas untuk kalau waktu kosong gitu mereka capek mungkin ya ngobrol di situ. Itu aja sih. Iya. Jadi komunikasi dengan anak-anak nggak ada persoalan ya. Nggak ada. Nggak ada persoalan ya. Ya saya kira kita bersyukur nih. Dua orang tua kita bisa menjadi contoh bagaimana keterbukaan orang tua terhadap anak dengan persoalannya masing-masing, tapi juga ternyata bisa diatasi. Pernah nggak punya pengalaman ketika anak asik di hari libur mereka, Jumat, Sabtu, Minggu kan tadi ya, memang nggak ada tugas sekolah, mereka boleh main game dan lain-lain. Di momen-momen itu pernah nggak mengalami justru saat kita juga mungkin ingin dekat di acara keluarga dan lain-lain, apakah ada kendala karena bersaing dengan HP saat hari libur itu? Ada. Nah, Kalau misalkan di hari weekend kita pengennya keluar rumah, nah mereka lebih beratnya main game aja deh di rumah. Jadi sulit diajak keluar rumah. Kecuali kalau cuma sekedar makan di luar gitu.
Tapi misalkan yuk jalan-jalan ke mall gitu, enggak deh, di rumah aja. Jadi mereka lebih berat ke situ. Jadi saya sering kali sama suami cuma berdua aja ke mall gitu. Iya. Karena anak-anak tuh ngerasa ya boring, di mall tuh boring gitu. Lebih seru di rumah, AI apa sih, main game gitu. Kan mabar sama teman-temannya juga kan. Nah, positifnya juga si anak yang kedua ini, yang pertama dan yang kedua juga sih sebetulnya. Cuma yang pertama itu lebih ada inisiatif kalau misalkan si media sosialnya itu untuk belajar juga. Jadi dia sama teman-teman gengnya lah, gengnya itu ada waktu belajar. Jadi media sosial juga dipakai untuk belajar. Nah, sama juga sama yang kecil. Kalau yang kecil kalau ada tugas aja dari sekolah gitu. Nah, kalau yang besar ini ada kerja kelompoknya lah dengan gengnya. Jadi menggunakan media sosialnya juga ada positifnya di situ. Cuma kalau misalkan menarik diri, jadi malas gitu, malas keluar, ya itu. Kalau misalkan weekend waktunya kita sama keluarga yuk main yuk. Nggak, dia main di rumah aja, main game gitu. Iya, oke, ya itu realitas ya. Saya kira bukan cuma ibu nih yang ngalamin ya, banyak sekali orang tua yang mengalami momen-momen orang tua punya harapan ya, yang sebenarnya harusnya menarik kalau buat anak zaman generasi X atau baby boomer, itu sesuatu yang menyenangkan kan, jalan-jalan keluar. Tapi ternyata main bareng itu, mabar itu dengan begitu banyak game yang ada, bisa jadi lebih menarik daripada outdoor ya, kegiatan di luar. Nanti ibu bapak yang ikut bergabung di Zoom atau di YouTube, boleh juga sharing ya, nanti kita bisa share juga apa yang disampaikan oleh ibu bapak sekalian. Nah, kira-kira dari situasi ini, dari pengalaman yang ada, sebenarnya apa sih yang paling dibutuhkan oleh anak-anak dari orang tua saat ini? Nah, ini contoh-contoh yang baik menurut bapak, menurut ibu. Kira-kira anak-anak itu butuhnya apa sebenarnya di tengah dunia yang berkembang seperti sekarang ini? Silakan. Ya, Pak Muri dulu silakan. Kayaknya apa ya? Ya, saya sih cenderungnya ya mungkin saya dan anak-anak keluarga kami gitu ya. Saya dan istri dikaruniai anak-anak yang mudah, maksudnya tidak ada kondisi yang sulit gitu. Tadi berbanding terbalik loh, kalau anak-anak susah diajak jalan, kalau anak-anak saya ya itu ayo diajak jalan, dan pada saat mereka lagi main keluar, HP bener gak dipakai gitu. Yang kecil terutama, dia betul-betul tinggalin HP-nya nggak akan dimainin gitu. Nah, peran orang tua mungkin kita lebih bisa membuka diri sama orang tua, sama anak-anak gitu. Kita membuka diri sama anak-anak. Kita juga jangan berada dalam kondisi menghakimi untuk segala sesuatu. Ya kita coba berusaha jadi pendengar, kita juga berusaha menjadi pengamat. Kalau konsep saya, selama semuanya itu pokoknya segala sesuatu ini baik-baik aja, ini normal. Terus saya mengenal anak-anak saya, jadi saya percaya kok anak saya aman gitu, atau gimana. Sayanya nggak merongrong juga gitu, terbuka. Tapi misalkan ini kayaknya nggak bagus deh, ini nggak oke, baru kita sampaikan gitu. Yang penting kita ada, sibuk bisa, kita juga punya pemikiran, punya pergumulan sendiri gitu ya, gak cuma ngurusin anak. Tapi jangan sampai di saat memang anak membutuhkan perhatian kitanya tidak ada, kitanya harus ada. Ya harus minta tolong apa ya gitu, walaupun kita capek atau apa, kita ada gitu.
Ya, jadi hadir ya, buat Hadir. anak-anak hadir, mendengar, tapi juga mengamati, ya. Memahami mereka sambil mengamati karena ada cerita-cerita anak-anak itu tanpa diamati oleh orang tuanya, tiba-tiba main game judi online gitu ya. Itu mereka asik main itu, orang tuanya juga gaptek gitu ya. Mau hadir juga nggak ngerti begitu seperti apa, dan akhirnya jadi persoalan ya, bukan hanya judi online tapi juga pinjol, akses-akses yang lain bisa terjadi. Jadi tadi hadirlah gitu ya, kemudian mendengar, tidak menghakimi tapi juga mengamati aktivitas mereka. Kalau dari Ibu? Sama sih sebetulnya. Komunikasi yang utama, terus tidak menghakimi juga, terus mau terbuka dengan pendapat mereka. Jadi kalau misalkan ada informasi baru, ya kita harus belajar juga gitu apa yang mereka dapat gitu dari informasi. Kadang kan kita juga ketinggalan ya, informasi itu kadang kita dapat tuh dari anak-anak. Seperti halnya anak saya, contohnya tuh yang pertama bisa menghasilkan uang dari si media sosial ini. Jadi dia jualan gambar. Kalau misalnya kami sebagai orang tua menutup itu informasi dari awalnya, mungkin dia nggak akan sampai sekarang gitu. Tapi dengan kami terbuka, oh apa sih kak, tentang aplikasi apa sih? Ternyata dia jelasin aplikasi ini bunda bisa menghasilkan uang dengan kakak jual gambar di situ. Ternyata ya itu positifnya kalau kita membuka diri terhadap informasi yang anak-anak lebih tahu duluan, ternyata ya ada dampak positifnya di situ. Ya jadi jangan menutup diri lah terhadap informasi yang Jadi prinsipnya sama ya. prinsipnya Malah sama. ketika dipahami dengan baik, penggunaan media dan AI-nya itu positif, malah bisa bermanfaat ya dari berbagai aspek. Makasih buat sharingnya yang dari Bapak Ibu yang bergabung online, nanti bisa menyampaikannya ya. Kita akan dengar dulu dari Ibu Misi sebagai seorang psikolog. Ya, dari Ibu Misi. Nah, kalau dari berbagai informasi yang kita peroleh, ada kecenderungan yang agak berbeda dengan sharing dua orang tua yang mewakili pada saat ini. Ada anak-anak yang lebih nyaman bicara ke media sosial mereka, ke AI yang begitu dingin begitu ya, bisa menjawab apa saja, bisa curhat apa saja, tanpa anak-anak harus menyembunyikan apapun terhadap AI itu, atau justru curhat meminta empati dari publik yang lebih luas. Nah, kalau menurut Ibu, ini menunjukkan situasi yang bagaimana dari sisi psikologi anak-anak kita yang terjadi begitu, Bu? Ya, baik. Mungkin pertama kali yang harus kita refleksikan adalah sebetulnya ketika anak lari begitu ya ke AI atau kemanapun, ke gadget, yang perlu kita refleksi adalah sebetulnya kebutuhan apa yang mau dia penuhi. Karena sebetulnya di balik layar itu dia sedang memenuhi kebutuhan. Kebutuhannya apa? Apakah hanya untuk hiburan atau pelarian dari sesuatu gitu ya? Atau dia lagi butuh validasi yang dia nggak dapet gitu ya? Atau memang dia lagi belajar? Misal tadi contoh dari ibu ini kan justru dia dapat uang dari itu ya, dia belajar, bereksplorasi. Nah jadi kebutuhan itu dulu yang harus kita tahu apa. Gitu. Kalau misalnya ternyata kebutuhan kita paling mendasar adalah kebutuhan emosional ya, kebutuhan untuk dipahami, didengarkan, dimengerti, didukung gitu ya. Nah kalau sampai kebutuhan itu dia nggak dapet dari lingkungan, dia akan cari ke sumber lain. Kalau zaman kita mungkin sumbernya adalah teman, makanya ada yang lebih dekat ke teman daripada ke orang tua, misalnya gitu. Atau carinya ke orang-orang asing gitu. Kalau di zaman sekarang kebetulan yang ada adalah AI, gadget, ya berarti nyarinya ke situ gitu. Jadi kalau mau saya, setiap zaman itu punya tantangannya sendiri, punya saingannya sendiri gitu. Nah di zaman sekarang itu saingannya adalah gadget.
gadget dan AI itu. Kalau mereka berhasil memenuhi kebutuhan dasar mereka, entah itu emosional, entah itu kebutuhan terhubung, ya mereka akan lari ke situ. Gitu. Seperti itu, jadi kurang lebih, ya makanya kita harus refleksi, dia waktu berlama-lama di layar itu sebenarnya dia lagi memenuhi kebutuhan apa nih? Gitu. Iya, iya. Jadi pahami dulu ya, sebenarnya apa kebutuhan mereka. Dan itu artinya orang tua juga harus mengerti, gitu ya, lebih mendengar, tahu bagaimana kebutuhan mereka. Walaupun kadang-kadang kalau mereka butuh validasi, yang didapat bukan validasi, Ya. malah hal yang sebaliknya, begitu kan bisa terjadi tuh. Nah, itu kan ekses juga yang bisa muncul, yang malah bisa jadi kebalikan dari apa yang mereka harapkan. Tetapi toh tetap ada kecenderungan mereka merasa lebih aman bicara dengan pihak lain itu, gitu ya, dibanding dengan yang paling dekat lah, dengan orang tua. Itu kira-kira kenapa ya bisa begitu gitu? Ya, tadi yang saya bilang, ketika kita bilang saingan, berarti kita harus lihat ya karakteristik saingan kita seperti apa nih, gitu ya. Kalau tadi misalnya AI, apa sih karakteristik AI? Pertama, dia cepat banget merespon ya, dalam hitungan detik dia udah merespon. Kita orang tua jangan-jangan ketika dia nanya, sebentar ya nak, kagok nih gitu ya, sebentar lagi sibuk, kita nggak langsung respon. Itu aja udah beda nih. Kedua, AI itu wawasannya luas banget ya, sangat luas karena dia menghimpun data seluruh dunia. Kita kadang-kadang ditanya nggak tahu ya, aduh nggak tahu gitu ya. Jadi dia tidak berhasil dipuaskan kebutuhan ini tahunya. Atau kita justru ambil shortcut gitu, aduh jangan tanya mama deh, tanya si ini gitu. Atau jangan-jangan justru kita yang awalnya nyuruh, coba kamu buka Google, tanya gitu. Jangan-jangan kita yang memantik itu duluan gitu ya. Itu karakteristik AI ya, dia cepat merespon, wawasannya luas. Kemudian tadi dia, kalau kita perhatikan, dia tadi tidak pernah menghakimi ya, dia ngedengerin aja kan, dia melakukan apa yang kita suruh, apapun. Bahkan kalau kita bilang kamu salah, dia akan langsung bilang minta maaf saya keliru, saya akan perbaiki. Sekarang orang tua sering nggak minta maaf kalau salah? Pertanyaannya kan itu ya. Jadi tadi, apakah jangan-jangan ketika anak baru ngomong kita udah, kamu sih soalnya gitu, ya jelas aja dia marah soalnya kamu gini gitu. Udah ada proses menghakimi, sehingga anak udah nggak aman nih gitu ya. Jadi kalau kita lihat karakteristik AI ini memang karakteristik orang yang memang enak diajak diskusi gitu, diajak ngobrol. Karena orangnya pengetahuannya luas, nggak pernah menghakimi gitu kan, responnya cepet gitu. Dan itu mungkin jangan-jangan nggak dimiliki kita gitu ya sebagai orang tua gitu. Iya, dari satu sisi begitu ya, tapi dari sisi lain mereka juga nggak pernah menegur berarti kan ya. Jadi itu yang mungkin dari satu sisi orang tua harus banyak mau mendengar, responsif gitu ya, memperluas juga pengetahuannya, tapi juga tetap harus mendidik kan ya. AI itu kan ditanya apapun bisa aja mereka kan ya, dan kita nggak tahu apa yang diajarkannya itu benar apa enggak begitu ya. Nah itu saringan yang sebenarnya mungkin dibutuhkan oleh orang tua dalam menyikapi berbagai hal yang dibutuhkan anak. Nah kalau situasi tadi terjadi, itu apakah sudah menjadi tanda-tanda ada persoalan sebenarnya? Ini jadi seperti sinyal pada keluarga kalau kemudian ternyata anak-anak itu lebih suka tadi ya bertanya ke AI dibanding kepada orang tuanya. Karena tadi, apakah ini sinyal yang jadi warning orang tua nih? Kalau dibilang sinyal, iya sih kalau menurut saya sinyal. Apalagi kalau misalnya kita ngeliat tadi ya, balik lagi yang saya bicarakan di awal, kebutuhan dia apa. Kalau misalnya ternyata kebutuhan dia tadi adalah validasi, dan setiap dia butuh validasi dia larinya ke AI, berarti sinyal ya bahwa orang terdekatnya tidak pernah memberikan validasi gitu. Karena dia larinya sama yang memberikan kan gitu ya. Jadi kalau dibilang sinyal, iya betul ini sinyal. Setiap dia ada masalah, dia akan lari ke AI, maka itu akan jadi masalah. Kalau tadi kan bapak ibu ini kan ada masalah masih ngobrol sama mereka
gitu ya. Jadi belum ada sinyal masalah tuh. Jangan-jangan memang gadget dan HP itu emang hanya sekedar hiburan, mengisi waktu kosong, tapi bukan figur utama dia untuk lari kalau saat dia ada masalah. Nah, jadi kita bisa bilang masalah atau enggak tadi ketika dia mengalami stres, ketika dia butuh sesuatu, dia larinya ke siapa? Kalau dia betul larinya ke gadget, larinya ke AI, ya berarti itu sinyal masalah. Karena harusnya dia larinya ke kita orang tua terdekat. ya. Ya. Nah, ini bisa terjadi juga nih. Orang tua memberi nasihat, ya, memberi pandangan. Lalu si anak ternyata lebih pintar. Dia bilang, ini jawaban Google nggak seperti yang papa atau mama bilang. Nggak begitu katanya. Nah, itu kira-kira gimana tuh kalau itu yang terjadi gitu ya. Rujukannya bukan orang tua loh. Pokoknya menurut AI, menurut Google, begini mama salah. Nggak seperti itu. Nah, itu kira-kira gimana kalau itu terjadi ya. Padahal AI kita tahu ya, mereka sangat luas sih pandangannya, tapi juga tidak selalu sesuai dengan apa yang sebenarnya kita harapkan dalam pendidikan buat mereka. Iya, sebetulnya balik lagi, kalau menurut saya ini masalah keterampilan komunikasi ya. Jadi yang saya bilang, AI aja kadang-kadang minta maaf nih sama kita ya, kalau misalnya dia membuat kesalahan. Jadi kalau orang tua menghadapi situasi seperti itu, maka respon pertama adalah jangan marah dulu gitu. Tapi dia cari tahu dulu gitu, kenapa kok AI bisa menjawab begitu. Saya yakin sebenarnya AI nggak 100% salah, pasti ada informasi benar yang dia kasih. Tapi emang harus kita cerna begitu ya, sehingga orang tua harusnya bertanya, menurut kamu lebih tepat mana begitu ya, yang AI bilang atau yang mama bilang. Kalau dia bilang, oh lebih tepat AI, kenapa? Dari situ mungkin kita tahu kebutuhan dia, oh kebutuhan dia bukan itu, bukan yang kita pikirkan benar ya. Sekali lagi, kalau bagi saya sih orang tua nggak 100% benar ya. Tadi bapak aja ya, anak pertama, anak kedua aja beda banget kan cara mengasuhnya. Jadi pakem-pakem pola pengasuhan itu akan selalu berubah sesuai dengan zaman dan juga sesuai dengan usia anak gitu. Kalau dulu anak yang besar itu bisa nanti aja ya SMP main HP-nya, anak yang kecil udah nggak bisa, udah nggak mungkin. Kalau kita paksain malah jadi masalah gitu. Jadi memang kalau saya selalu bilang parenting itu seni gitu. Ada pakemnya tapi harus juga berseni untuk tarik ulur. Ini kapan nih saya lakukan ini, kapan saya kasih punishment, kapan saya ajak diskusi, tidak saya punishment. Iya, kalau dari sisi perkembangan psikologi, ada perbedaan nggak sebenarnya si laki-laki dan perempuan di dalam membangun relasi orang tua dengan anak, atau sebenarnya sama aja, tergantung daripada parenting yang dilakukan untuk perempuan dan laki-laki? Iya, sebetulnya sih ada perbedaan, tapi sebenarnya bukan semata-mata karena gendernya gitu, tapi karena peran gender yang diberikan oleh sosial. Jadi bukan semata-mata karya laki atau perempuan, karena sebetulnya yang menentukan orang itu berbeda respon adalah kepribadiannya, bukan gendernya. Nah, tapi kenapa kok jadi bisa berbeda ya laki sama perempuan? Karena ada faktor sosial yang memberikan tuntutan. Kamu kalau laki-laki, kalau sedih jangan nangis, lawan gitu ya. Kalau perempuan sini nangis gitu, nggak apa-apa. Gitu. Jadi kan respon emosinya aja udah berbeda gitu. Padahal dua-duanya sama-sama sedih. Tapi tuntutan sosial membuat jadi berbeda. Sehingga seakan-akan tuntutan laki-laki menjadi harus lebih tangguh daripada perempuan. Karakter juga berbeda-beda ya Bu ya? Ya, karena tuntutan itulah kalau kan terinternalisasi ya Pak. Oh saya tuh harus begini. Itu akan jadi karakter. Iya. Jadi peranan orang tua mengenali dengan baik anak-anaknya itu menjadi penting ya. Karakter bahkan saudara sekandung aja bisa berbeda begitu ya. Sama-sama laki-laki tapi bisa berbeda juga begitu ya. Jadi harus dikenali betul tuh mereka begitu kira-kira ya Bu ya. Iya betul. Karena memang yang membedakan setiap orang memang karakter begitu. Makanya kenapa tadi saya bilang pola asuh juga bisa jadi berbeda karena karakter anak berbeda. Sama-sama laki-laki yang satu bisa dikerasin, yang satu enggak. Lebih suka diskusi. Beda-beda sih. Iya. Jadi kalau menurut Ibu banyakan manfaatnya atau banyakan masalahnya gitu soal AI ini kira-kira? Kalau saya menganalogikan AI ini kayak pisau ya. Kalau dia di tangan koki, dia akan bantu membuat masakan yang enak. Tapi kalau dia di tangan anak yang tanpa bimbingan, dia akan jadi masalah. Jadi kalau menurut saya bukan masalah lebih banyak mana
baik atau buruk gitu, tapi sejauh mana kita mengarahkan, membimbing gitu. Karena pada dasarnya kan gini, kalau dia nggak baik, dia nggak mungkin berkembang seperti sekarang. Dan kita mau nggak mau memang harus hidup di dunia seperti sekarang yang serba digitalisasi. Nggak mungkin kita ngurung anak-anak, nggak boleh ya main, nggak mungkin banget. Kalau kita kurung, dia akan cari keluar di mana kita nggak ada. Malah itu lebih berbahaya gitu kalau menurut saya. Jadi bagi saya tadi seperti pisau, berarti kita harus arahkan supaya dia memegang pisaunya dengan benar, begitu ya, supaya itu menjadi kebaikan buat dia, tidak menusuk dia atau melukai dia. Iya. Dengan kata lain, ini kan akan ada kebijakan pemerintah ya soal pembatasan penggunaan. Saya nggak tahu apa sejauh mana pembatasannya dan bagaimana teknisnya. Tapi Ibu Misi tadi mengingatkan bahwa sebenarnya kita nggak bisa lari dari dunia itu. Yang penting tadi bagaimana orang tua, ini PR besar sebenarnya buat kita semua gitu ya. Bagaimana kita harus bisa mengelola penggunaan itu menjadi hal yang positif begitu ya. Kayak pisau tadi, mau digunakan oleh koki jadi makanan enak, mau dipakai yang negatif buat diri sendiri, buat orang lain malah jadi berbahaya begitu ya. Ibu Misi terima kasih ya. Nanti Bapak Ibu yang hadir bisa juga menyampaikan pertanyaan. Silakan ditulis di dalam chat yang ada. Dan sambil menunggu nanti dari Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan kepada para orang tua, kepada Ibu Misi sebagai psikolog, kita akan dengar dulu. Kemudian dari Ibu Pendeta Ira nih, sebagai Ketua BPP, yang juga aktif di dalam menangani berbagai persoalan pergumulan juga pembinaan. Nah, menurut Ibu nih ya, dari pengamatan selama ini, apa sih sebenarnya yang dirindukan oleh anak-anak kita pada masa sekarang ini? Kerinduan yang gimana sih yang Ibu tangkap ya dari pengamatan yang ada? Jadi sebelum menjawab kerinduan itu, ini kebetulan Pak Muri sama Bu Santi punya pengalaman yang berbeda ya dengan yang pernah saya tangani misalnya begitu. Ada beberapa tipe nih, jadi ada yang memang sangat komunikatif dengan orang tuanya, dengan ayah ibunya, tapi untuk hal-hal tertentu dia nanyanya ke AI Pak, ke Cici, ke apa ya disebut mereknya Cici gitu ya. Contoh misalnya kalau waktu dia jatuh cinta, yang dia kayaknya memang di keluarganya nggak boleh dulu pacaran, karena nggak boleh pacaran. Kalau dia mau nanya ke mamanya atau ke papanya gitu, itu pasti jadi soal banget, PR. Jadi itu dia nanya ke Cici gitu. Ke Cici. Saya dulu, Cici itu AI ya? AI. Maksudnya. Dulu saya gitu. Cici ini siapa sih? Apa nama psikolog gitu? Apa ternyata AI gitu ya. Ada Cici, sekarang ada apa gitu. Cici. Gitu. Jadi dia nanya misalnya, dia tuh cowok yang cocok gak buat saya? Gitu. Terus ada juga yang nanya kalau misalnya saya terima cintanya tuh gimana? Untuk hal-hal yang kayak gitu. Itu ditanyanya gitu karena orang tuanya mungkin di keluarganya nggak mengizinin pacaran gitu dari remaja. Jadi akhirnya dalam hal-hal tertentu sangat komunikatif dengan orang tua, tapi terkait tadi dia jadinya lebih sering nanyanya ke AI gitu. Nah ada juga yang memang komunikasinya tidak terlalu baik dengan orang tua, tapi sampai dia nanya terus saya cara melawan orang tua yang tak terbantahkan. Kebayang gak sih promnya kayak gitu ya, cara lo beneran gitu. Terus karena saya benarkan ya, karena rupanya pengalaman dia setiap dia nanya diskusi itu kan dianggapnya ngelawan tuh sama orang tua. Terus langsung keluar ya, mungkin bagi orang tua itu nasihat ya, tapi buat dia tuh pahit katanya, pedes gitu ngedengar aja. Jadi males banget gitu untuk itu enakan nanya ke aplikasi lain lah gitu ya, yang lain gitu. Kalau yang kebetulan yang saya pernah ngobrol dan apa itu bukan game, bukan apa gitu, tapi memang benar-benar yang curhatnya kepada, bahkan untuk saya mau mutusin pacar saya yang toksik katanya. Terus dia nanyanya ke aplikasi, ke ChatGPT atau apa. Saya sampai penasaran dan pernah saya coba riset ya, apa bener gak sih si AI ini bisa empatik gitu jawabannya. Ternyata bisa. Bahkan sampai kamu sedang sakit, apa kamu butuh, itu tuh sampai bisa begitu gitu. Jadi emang dipikir-pikir kalau ketemu dengan orang tua yang kebetulan
apa-apa tuh udah langsung nasehatin versi orang tua, marah misalnya, atau kamu kayak gini, banding-bandingin dengan jawaban AI yang emang meneduhkan. Tadi ya Bu Misi bilang, emang sih kadang kalau bisa saya coba tuh, kayaknya Anda keliru, saya tulis gitu. Dia langsung minta maaf memang. Maaf, mungkin saya akan memperbaiki diri berikutnya gitu. Saya sampai coba sengaja gitu. Nah, artinya kalau tadi ditanyakan misalnya apa yang dirindukan, kalau dari pengalaman yang berbeda tadi, memang anak-anak itu yang pernah saya dampingi masih usia anak sih ya, 18 tahun ke bawah, tapi bukan balita juga, ya remaja gitu, memang butuh hadir sebagai teman. Yang kadang yang aturannya nggak boleh kayak tadi pacaran, tapi kan kebanyakan orang tua tuh langsung cut ya, nggak boleh ngapain sih gitu. Dia butuh didengar banget gitu tanpa diakhiri, karena bagaimanapun masa pubertas kali ya Bu Misi ya, nggak mungkin nggak, kalau dia ada suka sama temannya atau apa, kan dia butuh cerita. Cuma belum udah dilarang atau udah dimarahin, kamu ini ya nanti kamu sekolahnya gimana itu menyakitkan banget. Jadi memang butuh didengar tanpa dihakimi. Itu bukan sesuatu yang terkait dia melakukan kesalahan apa gitu, tapi untuk hal-hal yang di aturan keluarga itu, misalnya kayak tadi ya pacaran gitu. Atau bahkan mau putus aja, pokoknya putusnya gimana, termasuk kalau misalnya pacarnya itu udah dia yang bilang toksik, tapi juga menurut saya udah bukan hanya sekedar toksik aja ya, udah melakukan kekerasan gitu ya, fisik apa, dia tuh lebih nyaman ceritanya ke AI, nanyanya. Karena kalau dinanya ke orang tua yang marah, langsung misalnya terjadi yang dalam bayangan dia, ini nanti bisa heboh atau gimana. Termasuk ketika mengalami kekerasan seksual, ada beberapa yang dia cerita, pertama yang dia coba hubungi itu adalah AI. Saya ini gimana gitu, termasuk apa saya berdosa gitu. Ya, ini untuk hal-hal yang sangat private ya. Iya. Sangat sensitif, yang dibayangkan akan melahirkan reaksi orang tua yang di luar kemampuan dia untuk membayangkannya. AI jadi pilihan yang luar biasa. Nah, ini dalam situasi gini nih orang tua mesti gimana kira-kira Bu? Nah, mungkin nanti Bu Misi bisa membantu ya dokter ya, tapi memang betul-betul kalau menurut saya sih memang dibutuhkan untuk pendamping. Bapak orang tua sebagai pendamping. Nah, tapi gejala seperti ini tuh bukan hanya pada anak-anak sebenarnya. Orang tua juga, bahkan untuk pengambilan keputusan, misalnya dia harus memutuskan mengakhiri relasi dengan pasangannya, kadang-kadang yang ditanyakan langsung AI. Karena kalau dia nanya ke pendeta, misalnya udah langsung nggak boleh bercerai. Nah, jadi panjang urusannya ya. Jadi bukan hanya anak-anak, jadi gereja itu jadi kayak pihak yang entah keberapa yang akan dihubungi gitu ya, karena belum apa-apa. Dalam bayangan mereka akan ketemu dengan pihak-pihak yang pasti akan menyalahkan dia, menganggap imannya lemah, bermasalah gitu. Jadi ya menurut saya orang tua ya perlu jadi pendamping, teman, termasuk untuk hal-hal yang menurut kita tuh sudah sebenarnya udah kesepakatan dari sejak awal, jangan dilanggar gitu pacaran. Nah, termasuk yang itu Pak. Jadi pendengar tuh beneran yang mendengar, bukan penasehat. Iya. Jadi bukan cuma anak-anak ternyata nih ya. Orang tua Ini juga. pesan juga buat orang tua nih gitu ya. Jangan-jangan orang tua juga bertanyanya ke AI nih. Atau di kehidupan bergereja juga, saya nggak tahu pendeta jadi tempat konsultasi apa enggak nih dalam situasi sekarang. Mulai jarang, jangan-jangan digantikan oleh AI nih. Nanya pendeta ribet gitu ya. Malah jadi masalah nantinya gitu ya. Saya kira, nah ini lama-lama teknologi itu kayaknya jadi mengambil alih peran-peran yang sebenarnya begitu penting di tengah kehidupan sosial kita ya, keluarga, bahkan dalam hidup yang lebih luas. Nah, di tengah situasi ini sebenarnya apa sih yang perlu disadari oleh kita semua dalam persaingan dalam tanda petik peran kita dengan teknologi yang terus berkembang sangat cepat ini? Kira-kira gimana Bu Ira? Kalau saya sendiri mungkin lebih tidak melihat itu sebagai saingan. Jadi teknologi itu bukan saingan gitu. Tapi ya memang ada sisi-sisi dari jadi seperti yang mengisi kekosongan gitu. Nah, cuma mengisi kekosongannya berharapnya bukan soal sisi emosional ya, kekosongan emosional yang digantikan oleh AI itu gitu.
Jadi ada hal-hal kita tahu kita bukan manusia super, termasuk gereja juga bukan pendeta yang super yang tahu segalanya. Kadang-kadang lebih enak langsung ketik aja AI renungan hari ini gitu dibanding dengan mendengar khotbah yang gak jelas gitu kan. Nah itu lebih nyaman gitu sekarang ini. Jadi bukan saingan tapi lebih ke bagaimana kita menggunakan teknologi yang berkembang itu termasuk AI. Kalau dulu tuh awal-awalnya itu kayak ketakutan banget ya waktu kita pertama kali, tapi kesini ya banyak juga manfaatnya mengisi yang celah-celah itu gitu, celah-celah yang kosong lebih ke situ. Tapi Pak betul itu nggak mudah banget karena selama ini tuh kita kayak diversuskan gitu, kayak saingan kan, nggak bisa ngelihat itu kok dia lebih dekat sama AI sih, sama nanyanya ke situ ya. Mungkin kayak tadi ya, mungkin nanti Bu Misi bisa bantu kita nolongnya gimana nih kalau sudah sempat terjadi anak atau bahkan orang tua sendiri lebih nyaman itu nanya pengambilan keputusan etis, pengambilan keputusan termasuk apa tuh AI gitu. Iya. Gitu mungkin. Jadi ini soal bagaimana kehadiran gereja, keluarga mendampingi anak, lebih orang tua ya, syukur kalau bisa pencegahan. Tapi kalau kemudian sudah kadung nih, nah ini gimana pembinaannya juga mungkin dari sisi psikolog, bagaimana kalau udah kadung anak-anak ini seperti itu. Mau Ibu Ira dulu atau Bu Misi dulu? Bu Misi gimana kira-kira? Kalau udah kadung ya, Udah telat. udah jadi bubur ayam. Oke, kalau saya sih mungkin gini, mungkin ini pengalaman saya pribadi dulu ya. Ada masa ketika saya tidak tahu anak saya ngapain dengan gadgetnya gitu, dan saya merasa dia sudah mulai lebih intens ke gadget daripada ke saya. Waktu itu saya berpikir apa yang salah ya dari saya. Jadi bagi saya orang tua tuh harus reflektif dulu, bukan reaktif. Kalau reaktif maka responnya adalah kamu ngapain main HP aja sih Mama Sita, gitu ya, itu akan reaktif. Tapi kalau reflektif adalah ada apa ya dengan saya sampai dia larinya ke sana. Nah kalau misalnya udah terlanjur tadi dia curhat sama AI, mungkin tadi kalau kita dikatakan bahwa orang tua harus hadir, bagi saya harus hadir juga di dunia digitalnya. Gitu. Jadi kamu ngobrol sama AI tentang apa? Menurut kamu jawaban dia gimana? Kenapa kamu lebih suka dengan jawaban dia? Apa sih yang menarik dari AI? Dengan dia cerita, mungkin kita jadi tahu, oh itu kurangnya kita gitu. Reflektif kan, ketika dia bilang, iya soalnya dia kasihnya tuh banyak pengetahuan misalnya gitu. Oh berarti saya selama ini kurang dong ngasih pengetahuan. Ya soalnya dia menuntun saya step by step misalnya. Oh berarti selama ini saya kurang konkret nih kalau ngasih arahan misalnya begitu. Atau tadi misalnya, oh dia soalnya ngedengerin saya cerita, saya panjang lebar, dia kan selalu menjawab setelah kita selesai mengetik ya, nggak pernah kita tengah mengetik dia menjawab, kenapa kamu lama banget, nggak pernah gitu kan ya. Jadi oh berarti saya harus lebih sabar ngedengerin. Kadang-kadang anak kalau cerita tentang masalah itu dia bisa muter ya, balik lagi ke situ, nggak selesai ceritanya ya, nanti tersendat, ulangi lagi. Nah kita sabar nggak tuh ngedengerin dia gitu ya. Nah ketika ngedengerin itu nggak hanya dia mengedenger ya, kadang-kadang tuh kita perlu paraphrasing gitu. Tadi kamu tuh cerita ini ya gini, gitu bukan gitu ya. Jadi kita meyakini bahwa kita benar-benar mendengarkan sampai mereka merasa oh ya mama nangkep nih saya tuh ngomong apa dari tadi gitu. Jadi kalau menurut saya lebih reflektif itu sih. Kalau sudah terlanjur maka kita orang tua ikutan nyemplung aja gitu di curhatannya mereka gitu. Kalau menurut saya tadi ya dengan apa ya, siap mental dengan apapun yang lagi diperbincangkan gitu. Misalnya tadi tentang pacaran, ya kita harus siap mental bahwa ternyata anak saya misalnya mengalami kekerasan seksual, kita harus siap mental kan gitu ya. Dan jangan reaktif tadi. Itu sih kalau menurut saya. Ya, makasih. Bu Ira gimana Bu Ira? Dari sisi pembinaan gereja ya, warga gereja, saya kira memang kebetulan BPP juga sedang melakukan survei untuk penyusunan kurikulum pembinaan warga gereja nih. Tahu nih surveinya sebagian sudah masuk, sebagian belum ya. Kita mau menunggu sebenarnya topik-topik apa. Nah, dari jawaban-jawaban yang sudah masuk Pak Paulus dan Bapak Ibu sekalian, itu memang kayaknya kurikulumnya bukan. Materi-materi pembinaan itu kayak nggak relate gitu sama kehidupan sekarang ini.
ya ada sih yang relate, tapi kayak misalnya untuk hal-hal yang mungkin dianggap gereja itu nggak terlalu yang kayak gitu aja, ngapain sih jadi dibahas materi pembinaan di gereja, justru itu kayak yang diperlukan gitu. Contoh jarang gitu ya, bagaimana gereja nih yang penyelenggaranya misalnya materi pembinaannya komunikasi orang tua dan anak gitu ya. Atau anak saya remaja lagi jatuh cinta tuh jarang ada pembinaan yang spesifik gitu. Gimana sih cara komunikasi dengan anak yang masuk masa pubertas tuh nggak ada kan. Rata-rata misalnya soal dosa, soal yang konsepnya tuh dogma ya, agama ya. Bukan salah sih, tapi ada sisi-sisi kebutuhan tadi yang memang nggak tercover dalam pembinaan gereja. Termasuk kalau misalnya ada kebutuhan-kebutuhan khusus ya. Kayak gitu Pak. Jadi berharap sih memang nanti survei itu bisa diisi oleh Bapak Ibu yang hadir juga, kalau belum mengisi segera diisi. Tapi juga sebenarnya kita mau mengupayakan dia itu bukan seperti sekolah gitu. Pembinaan materi-materi pembinaan warga gereja itu bukan hanya sekolah atau yang sudah dapat dikatekisasi, tapi juga yang relate sama kebutuhan sekarang gitu. Supaya komprehensif aja gitu. Iya, ya ini catatannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian ketika BPP mau menyusun modul atau materi pembinaan dapat memberikan masukan agar materi-materi pembinaan itu sesuai dengan kebutuhan, begitu ya Bu Ira. Tadi saya kira sangat berharga yang disampaikan oleh Bu Misi dan Bu Ira. Kita akan dengar apakah ada pendapat atau pertanyaan dari Ibu Bapak saudara-saudara yang hadir di media online kita. Saya lihat tadi ada pertanyaan, bisa disampaikan. Ada pertanyaan dari Ibu Wita. Saya dengan Ibu Wita dari GKP Bekasi. Anak remaja saya laki-laki usia 18 tahun lebih dominan menggunakan AI dalam proses belajar maupun kehidupan sehari-hari. Tapi kalau ada masalah masih mau cerita saya. Hanya yang jadi permasalahan adalah anak saya tidak pernah keluar kamar, pulang sekolah langsung masuk kamar. Bahkan untuk makan aja harus saya ingatkan terus. Kalau lagi libur sekolah, saya suka ingatkan anak saya untuk melakukan olahraga outdoor, tapi tidak pernah dilakukan. Iya. Nah ini persoalan lain. Kalau ada masalah betul cerita dia sama orang tuanya. Mah minta duit, nggak bisa. Pasti kan? Ya masih ada sambungannya. Tidak dilakukan, ibadah aja maunya online, Pak. Satu sisi saya senang karena anak saya tidak keluar rumah, tapi di sisi lain saya mulai khawatir bagaimana kehidupan sosialnya. Mohon jawabannya. Terima kasih. Ya, ini saya kira memang mungkin bukan hanya ibu dari Bekasi yang mengalami ya, tapi juga mungkin banyak yang mengalami hal seperti itu. Tadi contoh saja, diajak jalan-jalan rada susah nih, mendingan di rumah aja begitu ya, bisa main game kan hari libur. Ini juga terjadi rupanya di keluarga yang lain. Memang terbuka sih kelihatannya gitu ya, tapi memang lebih cenderung suka mengurung diri, ibadah lebih suka online. Banyak orang sekarang lebih suka begitu, apalagi kalau ibadahnya terlalu panjang. Kalau online kan bisa ditinggal-tinggal sambil makan, sambil main game, jangan-jangan begitu ya. Ya bisa dicepetin ya, kalau siaran tunda kan nggak harus streamingnya diikuti. Nah situasi ini gimana nih kira-kira? Mungkin solusinya gimana begitu kira-kira? Atau ada saran apa yang bisa dilakukan dalam situasi seperti ini? Silakan dari Ibu Misi loh ini andalan kita nih, soalnya dari sisi psikologi yang banyak ininya ya. Tadi usia 18 ya, berarti kurang lebih SMA atau lulus SMA ya. Sebetulnya kan tadi sisi positifnya adalah masih cerita ya sama orang Cerita tuanya. dan mengerjakan tugas juga. Dan Oke. mengerjakan tugas gitu ya. Yang menjadi masalah terlalu sering di dalam kamar gitu. Nah mungkin memang
mungkin kalau antisipasi ya sebelum semua ini terjadi, sebetulnya memang aktivitas digital itu sebaiknya itu memang di luar rumah, di luar kamar gitu ya, di luar kamar. Kenapa? Supaya kita juga mampu mengawasi gitu ya. Yang susah memang HP ya, nggak mungkin di luar kamar gitu ya. Nah kalau udah di dalam kamar, maka kalau ini anak usia 18, maka larangan itu menjadi tidak mempan. Ya, kalau dilarang dia akan semakin jauh, semakin lari, karena dia kan pada prinsipnya sudah masuk ke fase ingin mandiri, ingin otonomi. Pada saat yang sama dia ingin dipercaya gitu. Jadi yang bisa dilakukan hanya berdiskusi memang. Kalau dia tadi masih bisa cerita sama ibunya, maka adalah sesi kebalikan ya. Ibunya harus cerita sama anaknya apa rasanya kalau melihat anaknya di kamar aja. Apa kegundahannya, apa ketakutannya, disampaikan nggak ke anaknya? Gitu ya. Jadi kadang-kadang anak laki-laki itu biasanya paling mempan kalau orang tuanya atau mamanya itu menyampaikan perasaannya ya, bukan nasihat atau harusnya kamu gini gitu. Tapi sampaikan dulu misalnya, mama tuh sebetulnya sedih banget loh kalau melihat kamu tuh nggak main keluar. Jadi yang disampaikan tuh emosinya dulu gitu. Karena dengan begitu dia akan melihat bahwa orang tua saya itu dengan perilaku ini menjadi tergugah perasaannya. Karena dia kasih dan sayang sama saya. Gitu ya. Jadi makanya saya bilang bukan larangan, tapi diskusi. Nah pertanyaannya tadi, apakah pernah disampaikan atau enggak? Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya nggak tahu ini apakah karakter atau bukan. Nah, maksudnya tadi kan dia jarang pergi keluar ya. Itu sejak dulu, gitu ya, sejak kecil kan kita bisa lihat ya ada anak-anak yang emang suka diem aja gitu di rumah, nggak suka pergi. Dan semakin parah setelah teknologi ini, atau memang baru muncul setelah teknologi ini. Gitu ya, nah itu yang perlu dicek. Kalau dari dulu udah ada kecenderungan dia pendiam seperti itu, ya memang pasti akan lebih diem ya, karena ada teknologi yang bisa menemani dia. Kan pada intinya kalau orang introvert dia lebih suka sendirian, ya ada hal-hal yang dia nggak mau share, begitu dia share dia akan capek gitu ya secara energi. Nah jadi itu dulu yang perlu dicek, apakah memang karakter atau memang akibat dari paparan digital. Gitu. Iya, jadi kalau karakternya introvert memang tertutup begitu ya. Tambah lagi ada kesempatan, jangan-jangan kalau ke AI nggak tertutup kali ya, karena merasa aman atau gimana kira-kira yang? Iya pasti aman karena kan memang nggak ada yang bisa membaca ya. Apalagi kalau kita kasih prompt tuh ya. Sebelum kan AI itu kan bisa kita bentuk ya kepribadiannya. Kita bentuk kepribadiannya terus kita bisa kasih instruksi bahwa ini hanya akan menjadi data kita berdua, jangan di-share dengan dunia lain. Itu dia akan lakukan gitu. Jadi betul-betul bisa jadi rahasia gitu. Nah itu kan akan lebih membuat dia aman ya untuk orang introvert. Iya. Kalau anaknya introvert, bapak ibunya introvert juga udah diem sekeluarga gitu. Jadi nggak ada yang suka curhat, ibunya juga nggak mau buka emosi gitu tadi ya. Untuk membuka percakapan tadi sangat penting, bukan dengan menghakimi dulu, bukan dengan larangan, tapi bukan dengan marah-marah apalagi gitu ya. Tapi memang menceritakan apa yang dirasakan oleh orang tua secara terbuka supaya anak tersentuh untuk bisa sadar dengan itu. Nah, Bu Ira gimana kira-kira kalau ini? Kalau saya mungkin tidak ke arah psikologinya, tapi lebih ke ini juga penting jadi perhatian gereja karena kita itu sebenarnya kalau secara sederhana kan manusia itu bisa dilihat dari 4 aspek ya Pak, ada fisiknya, mentalnya, sosial, spiritual gitu. Nah mungkin ada basic dia memang mungkin dia tertutup, tapi kita juga sebagai orang tua, sebagai gereja juga perlu memperhatikan gitu. Kadang orang yang apalagi kalau misalnya perubahannya itu terjadi setelah dia mulai terpapar ya gitu ya. Nah kalau dia kecenderungannya terus-menerus menarik diri, asik itu kan itu juga perlu menjadi perhatian. Nah, berarti ada sesuatu yang dia butuhkan yang tidak dia dapatkan dan dia merasa lebih nyaman, aman, ruang amannya itu di situ gitu. Apalagi tadi kan sudah disebut dia lebih nyaman kalau misalnya ibadah online. Iya sih memang lebih nyaman gitu, tapi kan ada sisi-sisi yang belum lengkap ya. Saya tidak katakan yang online itu salah, tapi memang ada yang belum lengkap. Karena relasi itu yang kosong gitu. Jadi mungkin perhatian ke gereja juga di situ. Nah kadang gereja sama orang tua ini saling menyerahkan. Itu kan harus jadi tanggung jawab orang tua ya gitu ya. Terus orang tua bilang juga itu kan harusnya tanggung jawabnya
komisi pelayanan remaja gitu, atau komisi pelayanan anak gitu ya, atau guru sekolah minggunya, atau gereja gitu. Jarang ada percakapan yang terbuka yang antara gereja, institusi ya sebagai lembaga, yang percakapan pastoral yang menolong orang tua juga tidak merasa jadi dihakimi gitu, sama gitu, tidak menyerahkan sepenuhnya. Jadi memang bukan hanya soal dia katekisasinya selesai 1 tahun gitu ya, terus materi-materi sekolah minggu remajanya, tapi juga ada hal yang tadi saya bilang relate dengan kehidupan sekarang, walaupun nggak sesuai dengan kurikulum yang di gereja, itu bisa ada terbuka gitu Pak. Jadi saya lebih menyoroti ke situ, tidak memberi jawaban, tapi perlu aware orang tua, tapi juga gereja saya kira, kalau sudah mulai ada anggota jemaatnya, anggota remajanya gitu ya, yang kok lama-lama jadi semakin menarik diri gitu, lebih asik gitu. Ini kan perlu juga diperhatikan gitu. Iya, kalau dari para orang tua kira-kira gimana nih? Ada pendapat atau ada? Kalau saya dari kasus yang tadi pernah mengalami sebenarnya, tapi nggak lama. Waktu anak saya SMP akhir lah ya, dia agak menarik diri gitu, jadi sering diam di kamar, terus diem gitu di rumah, nggak banyak ngomong, karena selama ini kan kami komunikasinya aktif terhadap anak gitu, anak juga aktif terhadap kami. Nah, cara kami gitu kasih tahu ke dia, jadi gitu kayak seperti ibu bilang, jadi mengutarakan isi hati kami sebagai orang tua. Kakak kalau begini, kalau kakak terus menjauh dari bunda sama ayah, sedih gitu. Terus waktu kita di rumah itu hanya cuma makan malam, karena kan memang sekolah tuh sampai sore, hanya makan malam. Kalau misalkan kakak makan malam aja nggak ngomong. Terus waktu malam itu kebanyakan di kamar, waktu kita bareng-bareng itu kapan, kayak gitu. Jadi kasih mengutarakan isi hati kita sebagai orang tua gitu kan. Akhirnya dari situ juga lambat laun mulai terbuka lagi. Jadi apapun, masalah apapun dia terbuka. Ternyata memang permasalahannya itu ada di lingkungan dia, di sekolah. Jadi bukan di keluarga, bukan di lingkungan keluarga, jadi di lingkungan sekolahnya dengan teman-temannya permasalahannya. Jadi dia merasa kurang diterima atau apa, ada permasalahan, akhirnya terbawa ke rumah gitu. Seperti itu sih. Jadi akhirnya juga di gereja dia juga agak tertutup. Jadi misalnya ikut remaja, dia nggak saling sapa sama temennya. Jadi banyaknya dengan si AI ini, itu penggantinya, mengganti kekosongan dengan teman-temannya itu si AI. Nah itu akhirnya kami juga, kebetulan kami adalah orang tua yang aktif di gereja, jadi bisa nyalurin gitu, nitipin anak, ayo mulai main musik apa gitu. Jadi aktivitasnya yang kita banyakin gitu untuk dia dapat bersosialisasi. Jadi memperkenalkan ke lingkungan gitu. Ya, makasih Ibu. Pak Muri punya pengalaman nggak yang menarik diri tadi ya? Gimana kira-kira? Nah, jujur kalau buat saya pribadi, kami tidak mengalami itu, begitu. Dan ini dari yang tadi cerita yang disampaikan, anak laki-laki pula gitu ya, terus mengurung dia itu agak, buat saya, andaikan saya berada dalam posisi orang tua ini yang menyampaikan, saya bakal overthinking luar biasa. Saya akan ya berdasarkan karakter saya gitu ya, yang kadang-kadang suka overthinking. Saya tidak menghakimi penanya atau apa, tapi kalau saya itu saya akan sudah tergerak, udah nggak bener nih, udah konsultasinya ke pendeta iya, kemana semua pasti saya nggak bisa. Itu harus keluar dari kamarnya, nggak bisa. Ya ini saya bukan mau menghakimi atau apa, karena
saya tidak bisa membayangkan deh kalau saya berada di Iya. posisi itu. Oke. Ya, dan ini balik lagi mungkin yaitu perempuan kalau ada sesuatu yang sifatnya personal, mungkin dia tidak ngomongnya bukan ke papinya gitu, lebih ke maminya. Nah, dan saya itu pernah punya pengalaman beberapa kali gitu, saya tahu apa yang sedang terjadi, tapi jadi kamar anak saya itu di depannya itu ruang TV. Kadang-kadang saya duduk di ruang TV itu, terus tiba-tiba saya dengar kok kayak dia tuh nangis gitu, ngomong sambil nangis. Saya tidak berani untuk langsung ada apa gitu. Saya lebih ke maminya, Han, kayaknya nangis gitu. Ada apa? Coba tanya apa maksudnya apa. Saya akan serahkan itu kepada maminya. Gitu. Nah, baru nanti maminya ngomong apa tanya, baru maminya lapor. Saya tidak langsung, yaitu karena ya dia anak perempuan, entah ada masalah sama temennya atau apa, saya nggak tahu gitu. Saya Oke. Ya, jadi tentu situasi yang dihadapi oleh ibu tadi dari Bekasi bisa terjadi di tengah keluarga mana saja, dan ada pengalaman mungkin tadi dimulai dengan orang tua yang memang mau membuka apa yang dirasakan. Semoga itu bisa menghasilkan perubahan. Nah, kalau masih ada lagi dari nah itu ada ya dari chat yang ada, cuma nggak kebaca nih. Sambil nunggu boleh sedikit Ya tambahin? boleh, Bu Ira, silakan. Jadi saya kira gini juga di gereja ini kadang, tidak semua gereja sih, tapi kadang-kadang untuk perasaan tertentu tuh kayak ditolak. Contoh misalnya kalau orang lagi sedih itu tidak diterima gitu perasaannya, lalu dikaitkan dengan iman yang lemah gitu ya, atau marah kan nggak boleh marah gitu ya. Jadi marah, sedih, kecewa itu tuh dianggap menyalahi iman. Akhirnya anak-anak bahkan orang tua juga kebiasaan menekan perasaan. Jadi tidak mengekspresikan perasaan, karena kalau dia mau cerita udah langsung dapat, oh jadi iman saya lemah atau saya dianggap tidak percaya kepada Tuhan. Nah, teologi ini kan dikembangkan betul ya, seolah-olah kalau air mata, kepedihan, luka itu tanda kegagalan dalam beriman gitu. Saya kira gereja dalam hal ini juga perlu melihat kembali teologinya. Jangan sampai kayak tadi gitu, karena di gereja akhirnya dia denial, menekan perasaan, yang menerima perasaan terbuka apa adanya itu kan hanya akhirnya gitu ya, karena dia nggak merasa gitu. Bahkan kayak tadi, apa saya berdosa kalau saya punya perasaan ini, saya sampai coba penasaran itu tuh, dan jawabannya memang sangat empatik gitu. Beda dengan jawaban pada umumnya, saya nggak bilang semua begitu ya. Jadi saya kira sebagai gereja juga tadi teologinya juga harus berkembang dalam hal tadi tidak menolak perasaan-perasaan orang yang memang saya merasa gagal, saya merasa patah hati, putus asa, sedih, berduka, itu memang diterima gitu. Marah sebagai sesuatu perasaan yang otentik gitu, yang bisa diterima gitu. Nah, ini kan mengubah wajah teologi juga ya Pak. Iya. Jadi jangan bilang cuman persoalan kecil gitu aja kamu masa kok misalnya gitu ya, sama sekali nggak ada empatinya. Jadi ya persoalan yang menurut kita kecil mungkin buat orang lain sebenarnya masalah besar. Suruh sabar ya. Sabar aja. Sabar ya, nanti Tuhan akan menjawab indah pada waktunya. Kamu kalau begitu nggak beriman kamu gitu ya, itu memang. Ada satu pertanyaan katanya. Ya, silakan pertanyaan yang muncul Iya, satu pertanyaan dari Ibu Eva Pardede. ya. Selamat malam semua. Pola asuh atau parenting tipe apa yang efektif di masa disrupsi era digital? Lalu penanganan ketika anak sudah terpapar negatif, ke profesi atau ahli manakah orang tua harus meminta pertolongan? Pertolonganku adalah dari Tuhan, kalau kata Alkitab gitu. Ya, oke. Nah ini
udah selesai ya jawabannya itu ya. Nah tapi kita mau dengar nih, gimana Bu Misi mungkin. Jadi apa ya sampai lupa. Ya, Kalau sudah terpapar ke siapa? Kes- ya. Pola asuh atau parenting tipe apa yang efektif di masa disrupsi era digital? ya parenting yang bagaimana? Iya. Lalu kalau sudah terpapar, mengkhawatirkan juga konsultasinya kemana? Ini pertanyaannya susah sebetulnya. Parenting apa yang paling efektif? Karena efektif itu kan sesuai tujuan ya. Jadi parenting itu menjadi tepat pada usia tertentu, ya. Jadi waktunya tertentu dan pada kasus tertentu gitu ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena misalnya gini, anak kecil itu kan memang belum punya kontrol diri ya. Maka orang tua itu sebagai pendamping dan pengarah. Jadi nggak bisa tuh kita bilang ke anak SD misalnya, menurut kamu bagusnya nonton berapa jam? Nggak bisa, karena dia belum sampai ke situ. Maka parentingnya adalah harus dalam tanda petik otoriter gitu ya. Kamu hanya boleh 2 jam ya, gitu. Nah, beda kalau kita mulai ke SMP, ke SMA, kita boleh diskusi gitu. Menurut kamu kapan kita harus, kamu boleh nonton, kapan berhenti? Karena mereka sudah sampai ke situ. Makanya disebut efektif kalau menurut saya tergantung usianya. Gitu ya. Nah, kalau balik katakanlah ini usia sudah dewasa dan ini di masa digital ini, maka tadi yang saya bilang karena digital itu sangat fleksibel, bagi saya orang tua juga harus fleksibel gitu parentingnya. Maka tadi saya bilang parenting itu seni tarik ulur, tetap harus ada punishment, tetap ada harus reward, tapi harus lihat situasi. Misal tadi contoh dari Pendeta Ira tentang aturan dilanggar, apakah kita harus marah dulu atau mengetahui dulu kenapa dia melanggar, gitu ya. Tadi misalnya contohnya bagus banget kalau menurut saya tentang percintaan. Memang secara biologis dia akan muncul itu, nggak mungkin kita buat aturan yang saklek gitu. Itu hanya dia akan menjadi tidak cerita, justru jadi sembunyi-sembunyi malah jadi bahaya, gitu. Jadi kalau menurut saya aturan tetap harus ditegakkan, tapi tadi harus kadang-kadang kita harus tarik ulur dulu gitu, supaya dia tahu, oh walaupun saya salah, saya tuh tetap bisa ngobrol ya, gitu ya. Misalnya kadang-kadang sama anak saya, misalnya anak saya udah kuliah, udah hampir selesai, tapi saya tetap ngasih jam malam gitu. Nanti kadang-kadang dia, bukan kadang-kadang ya, sering melanggar gitu. Kalau saya mau marah sebenarnya bisa, tapi bagi saya karena dia udah besar bukan marah. Saya lebih tanya kenapa kamu terlambat, gitu ya. Nanti dia akan cerita. Nanti saya bisa melihat bahwa oh terlambat ini benar-benar di luar kontrol dia karena macet misalnya, atau betul-betul memang dia teledor misalnya begitu. Nah dari situ baru mulai ada teguran dan segala macam. Gitu. Jadi kalau menurut saya tadi parenting efektif adalah sesuai usia dan kapan kita berseni untuk tarik ulur supaya anak tetap terbuka tapi juga tahu bahwa kita tuh tegas gitu ya, konsisten sebagai orang tua. Gitu. Ya, terima kasih Bu Misi. Dari sisi pembinaan, Bu Ira? Saya kira hampir sama ya kalau untuk kalau tadi kan spesifik orang tua ya Bu ya. Kalau gereja ya menurut saya sih saya kira hampir sama. Kadang-kadang kita tuh lebih banyak mengembangkan teologi. Kalau bicara teologi itu kayak hukuman aja gitu. Ini nanti melanggar tata gereja, misalnya nanti dosa. Nah, dari sejak kecil tuh udah diancam. Bener gak sih diancam? Nanti kamu gak masuk surga, Tuhan marah. Nah, kadang-kadang derajatnya diturunin, bukan Tuhan gitu, pendetanya marah gitu. Oh, kalau nanti pendetanya marah gitu kan. Jadi akhirnya kayak gitu. Jadi nggak ditanya tadi alasannya apa. Jadi saya kira kalau dari pembinaan warga gereja, mungkin kita perlu mengembangkan juga bahwa orang tua tuh ya selain tentu figur orang tua ya ada sana, tapi juga sebagai teman gitu, teman-temannya gereja juga begitu gitu. Tidak hadir sebagai hakim, sebagai orang yang serba atau pihak yang paling tahu penyelesai semua persoalan gitu. Itu mungkin. Oke, terima kasih. Kalau boleh nih waktu kita ini rasanya sudah hampir di ujungnya. Kalau boleh nanti sebelum masing-masing ada penutup ya menyampaikan pesan. Ada satu hal yang mungkin bisa disampaikan. Kira-kira perubahan kecil saja dari orang tua sekarang ini yang akan punya dampak besar.
dalam membangun relasi orang tua dengan anak. Hal kecil saja yang nggak repot-repot amat sih gitu untuk melakukannya, agar dapat mengembangkan relasi positif dengan anak, punya dampak. Kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh orang tua saat ini? Silakan, siapa yang mau duluan? Kalau hal apa yang dilakukan, hal kecil apa yang dilakukan, mungkin kalau dari saya itu berusaha masuk ke dunia mereka, memahami dunia mereka gitu, karena gak dipungkiri juga memang berbeda ya zamannya saya dulu dengan anak-anak gitu. Jadi kami berusaha memahami dunia mereka, perkembangan mereka bagaimana gitu. Itu sih. Jadi akhirnya mereka mau membuka diri juga ke kita gitu. Ya, belajar pahami dulu Iya. anaknya ya. Jangan minta kita dipahami oleh Iya. anak lebih dulu gitu ya. Makasih Ibu. Silakan. Ya, kalau dari saya tuh lebih saya lebih setuju tadi dengan Ibu Misi. Parenting itu tarik ulur ya, kita juga harus fleksibel. Terus mungkin tadi ada masukan ya dari Ibu Pendeta Ira tentang kita menempatkan diri menjadi teman. Tapi pola parenting menjadi teman itu kita ya itu balik lagi harus tarik ulur. Kita bisa menjadi teman, tapi kita harus punya otoritas. Biar bagaimana kita juga adalah orang tua. Jadi ya fleksibel, tarik ulur, lalu tadi mencoba memahami masuk ke dalam dunia anak. Ya simple aja, kita harus mengenal karakter anak kita betul-betul gitu ya. Kayak anak saya yang besar dengan anak saya yang kecil beda karakternya, cara menghadapinya itu juga berbeda. Iya. Itu kita Oke. memahami dan mau membuka diri, fleksibel bahwa setiap anak unik, tidak bisa gaya VOC semua, nggak bisa. Ya. Baik, makasih. Kenali unik ya, jadi teman. Memang jadi teman yang besar dan jadi teman yang kecil berbeda. Tapi kita perlu mengenali mereka dengan baik ya. Jadi teman tuh nggak mudah ya. Karena kalau kebablasan kita jadi nggak dihargai gitu kan tadi ya. Tetap peran sebagai orang tua ya juga harus diperlihatkan. Makasih Pak Muri. Bu Misi terakhir nanti. Bu Ira. Dari sisi gereja, saya kira tadi ada beberapa yang sudah saya sampaikan. Jadi mulai saya kira perlu ada menggeser sedikit pemahaman bahwa gereja itu tidak mengajar, tapi mendampingi gitu. Mendampingi orang tua karena sebagian besar saya kira saat ini orang tua tuh udah tahu teori-teori macam-macam gitu ya. Nah yang perlu itu sharing pengalamannya gitu, kayak begini gitu, yang perlu dibanyakan di kegiatan-kegiatan pembinaan gereja gitu, sharing. Karena kalau teori saya kira semua sudah tahu. Tapi juga adalah kalau ini kan kita semua versi orang tua ya. Semua versi orang tua nih Pak Paulus dan Bapak Ibu. Nah mungkin nanti BPP MIK-nya buat lagi versi anaknya gimana nih? Apa di acara namunya? Apa bener gak sih obrolan orang tua persepsi kita ini terhadap itu tuh emang begitu? Atau misalnya orang muda, anak-anak, remaja dan anak-anak itu justru membacanya tuh berbeda gitu. Saya kira itu perlu juga tuh jadi bahan, mungkin apa diundang di ngopi sersan atau ngeteh sersan atau apa gitu ya, yang mengundang orang muda gitu. Jadi kita perlu mendengar juga versi remaja, orang muda, anak terkait bagaimana mereka, apakah betul mereka benar-benar merasa nyaman, apakah betul AI menggantikan peran orang tua dan gereja. Saya kira itu. Jadi menggeser mengajar menjadi mendampingi, yang kedua juga membuka ruang dialog lintas generasi agar tidak ada gap gitu, orang tua atau menganggap anaknya begini, anak juga menganggap begini. Kalau ada dialog lebih baik. Sebenarnya sih berharap tadinya ada orang muda yang mau sharing atau apa gitu ya di ini, tapi karena memang waktu juga ya mungkin nanti dalam
podcast atau apa berikutnya bisa kita dengar sebenarnya orang muda sendiri mempersepsikan seperti apa gitu. Oke, ya. Cuma orang muda tuh curhatnya ke AI nggak ke kita gitu. Itu Kita persoalan. tanyain Pak, kita undang, Nah, bener gak sih? jadi Gitu kecuali ya. memberikan pesan pendapatnya itu anonim, ya mungkin lewat survei gitu ya. Itu jadi catatan buat tim penelitian. Ini kayaknya topik yang perlu diperhatikan karena jadi sangat penting dalam pembinaan gereja maupun ini. Bu Misi, Ya, udah habis sebetulnya Pak. udah. Ya kalau tadi dikatakan orang tua harus sabar, memahami, mencoba mengerti gitu ya. Kalau menurut saya kalau diminta tips sederhananya apa, kalau menurut saya tipsnya adalah diem Pak. Diem aja dulu ya, kalau anak cerita diem. Kasih jeda 3-5 detik sebelum berespon. Kadang-kadang kita kalau lagi ngedengerin tuh otak kita udah muter sendiri ya. Ini kenapa gini ya gini ya. Nah, itu kita harus diemin dulu semua gitu. Supaya kita benar-benar nyerap maksud dia apa. Setelah kita diem, tadi yang saya bilang, ulangi cerita dia dulu dan tanya apa rasanya gitu. Karena jangan-jangan waktu dia cerita, dia belum cerita rasanya dia. Dia baru cerita kejadiannya gitu. Tapi dia belum cerita sebenarnya apa sih yang dia rasain, dia marah, kesel, merasa terhina kah atau apa. Yang kita respon adalah perasaannya dulu. Tadi yang Pendeta Ira bilang kadang-kadang kita tidak mau validasi perasaannya gitu. Karena sebenarnya itu dulu yang pengen dia kasih tahu ke kita bahwa saya tuh sedih banget loh. Saya tuh diginiin sama orang. Tapi kan dia bisa ceritanya tuh gininya dulu ya, saya tuh dibully sama temen gitu. Dia belum cerita rasanya apa. Nah jadi kalau menurut saya tadi sabar memahami, itu tips paling gampangnya adalah diem dulu mendengarkan. Gitu ya. Yang kedua adalah orang tua kalau menurut saya perlu juga bercermin. Jangan-jangan perilaku anak itu adalah perilaku kita. Kalau kita bilang mereka kecanduan gadget, diajak ngomong matanya ke gadget terus, jangan-jangan kita juga gitu. Ya. Jadi jangan-jangan yang kecanduan gadget tadi bukan hanya anak, tapi juga orang tua. Cuma orang tua nggak ngaku aja gitu. Ya. Jadi nuduhnya ke anak gitu ya, mungkin gitu. Itu Pak. Iya, terima kasih Bu Misi. Ini jadi catatan perubahan perilakunya jangan-jangan dimulai dari orang tua juga gitu ya. Jadi jangan nyalain anak. Kalau anak curhat, dengerin dulu diem. Jangan baru satu kata dari anak, orang tuanya udah 15 kata. Gitu ya. Jadi bagaimana mau mendengar gitu ya. Nah, jadi saya kira ini hal yang penting, menarik. Masih ada banyak sebenarnya pertanyaan yang bisa kita bahas, tapi karena keterbatasan waktu, bolehkah disampaikan satu kalimat pendek untuk closing kita yang mudah-mudahan bisa kita ingat dalam rangka parenting, dalam rangka juga menyikapi situasi yang kita hadapi agar peran sosial, peran keluarga itu memang secara proporsional tetap hidup ya, bahwa ada AI gunakan secara positif, tapi juga kehadiran keluarga gereja masih tetap bermakna begitu ya bagi pertumbuhan anak-anak kita. Silakan satu kalimat yang mungkin bisa disampaikan. Mulai dari orang tua dulu, Pak Muri, Ibu, satu kalimat saja ya. Closing. Astaga, stres. Merdeka gitu, jangan begitu. Siap, langsung. Buka diri, pahami, beri ruang buat anak. Buka diri, pahami, beri ruang buat anak. Oke, makasih Pak Muri. Ibu? Diam, dengarkan, dan pahami. Diam, dengarkan, dan pahami ya. Tapi bukan berarti kalau ditanya diam aja gitu ya. Ya, diam dalam rangka mendengar ya, lalu memahami ya. Bu? Ya, kalau menurut saya ketergantungan pada gadget itu tidak dilihat dari seberapa lama mereka dengan gadgetnya, tapi seberapa jauh mereka dari dunia nyata dan dari kita orang tua. Oke, ya. Jadi bukan ukuran jam loh, tapi sedalam apa dia, tergantung ke situ gitu ya. Oke, terima kasih Bu Misi. Bu Ira?
kalau dari sisi pembinaan gereja, saya kira sudah waktunya gereja juga untuk melakukan pembinaan yang menyentuh sense of belonging baik orang tua dan anak. Rasa memiliki itu jadi penting itu ya. Banyak gereja yang tidak menghidupkan itu sehingga tidak ada rasa memiliki yang kuat terhadap hidup persekutuan mereka. Baik Ibu Bapak, terima kasih Ibu Ira, Ibu Misi, Bu ya Pak Pri. Semoga acara kita hari ini bisa bermakna buat kita. Ada informasi, ada percakapan-percakapan yang boleh dilakukan, dan kita berharap sebagai keluarga-keluarga, para orang tua, juga gereja, kita dapat lebih memahami anak-anak kita siap untuk mendengar mereka, kita mau terbuka, dan kita terus mengembangkan hal yang positif. Jangan jadikan AI saingan ya, karena bukan saingan, tapi bagaimana AI itu, media sosial itu dapat digunakan dengan baik, karena ternyata ada nilai-nilai positif juga yang bisa dikembangkan. Sekian acara kita malam hari ini. Terima kasih untuk saudara-saudara yang juga hadir bersama-sama pada malam hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Makasih.